Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya ingin mengerjakan tugas UAS dari Bu Sarwati, UAS Komputer Masyarakat. Nama saya Muhammad Bagir Asufi dengan NIM 41822010040 dari Studi Sistem Informasi. Saya ingin menjelaskan UAS Komputer Masyarakat dari Bu Sarwati. Yang pertama, studi kasus hak kekayaan intelektual dalam negeri. Yang pertama, studi kasus hak kekayaan industri perusahaan tekstil XYZ. Di dalam negeri terdapat perusahaan tekstil XYZ yang dimiliki hak kekayaan intelektual berupa paten untuk teknologi produksi kain inovatif. Paten ini memungkinkan perusahaan untuk memproduksi kain dengan kualitas lebih baik dan efisien daripada pesaingnya. Sebagaimana hasil perusahaan ini berhasil mendominasi pasar lokal dengan produk unggul, meningkatkan daya saingnya, dan mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Yang kedua, studi kasus hak kekayaan teknologi informasi. Startup aplikasi keuangan. Sebuah startup di Indonesia menciptakan aplikasi keuangan inovatif yang menghadirkan metode pembayaran berbasis teknologi blockchain. Aplikasi ini mendapatkan paten dan meraih hak kekayaan intelektual yang melindunginya dari penyalahgunaan oleh pihak lain. Karena inovasinya yang luar biasa, aplikasi ini menjadi populer di dalam negeri dan mulai menarik minat dari investor asing, sehingga membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi startup ini dan memperkuat citra Indonesia di dunia teknologi finansial. Yang tiga, studi kasus hak kekayaan industri. Produsen mobil nasional sudah produsen. Mobil nasional telah mengembangkan teknologi canggih untuk mobil listrik berperforma tinggi. Teknologi ini dijaga dengan paten dan hak kekayaan intelektual lainnya. Dengan dukungan pemerintah dan inisiatif untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, mobil listrik ini mendapat sambutan positif dari masyarakat dan pemerintah. Pesaing dari luar negeri pun tertarik untuk berinvestasi dengan perusahaan tersebut, meningkatkan kerjasama industri otomotif di dalam negeri. Yang pertama, studi kasus hak kekayaan intelektual di luar negeri. Pertama, studi kasus hak kekayaan teknologi informasi. Perusahaan perangkat lunak di Amerika Serikat. Perusahaan perangkat lunak terkemuka di Amerika Serikat memiliki banyak paten dan hak kekayaan intelektual yang melindungi teknologi canggih mereka. Salah satu produk unggulannya adalah sistem keamanan data yang sangat inovatif dan sangat efisien. Karena hak kekayaan intelektual yang kuat, perusahaan ini dapat mencegah peretas dan pesaing dari negara lain untuk menyalin produknya. Keberhasilan ini mendorong investasi lebih lanjut dalam riset dan pengembangan teknologi inovatif. Yang kedua, studi kasus hak kekayaan industri. Perusahaan farmasi multinasional Pharma Group adalah perusahaan farmasi multinasional yang berkantor pusat di Swiss, yang memiliki hak kekayaan intelektual berupa sejumlah paten untuk obat-obatan inovatif yang telah mereka kembangkan. Paten ini melindungi penemuan dan formulasi khusus mereka dari penyalahgunaan oleh pihak lain. Dengan kuatnya hak kekayaan intelektual ini, Pharma Group dapat memastikan produk obatnya memiliki eksklusivitas dan dapat dipasarkan di berbagai negara tanpa resiko peniruan oleh pesaing. Yang ketiga, studi kasus hak kekayaan teknologi informasi. Perusahaan e-commerce raksasa Global Mart adalah salah satu perusahaan e-commerce terbesar di dunia yang berbasis di Cina. Di perusahaan ini memiliki hak kekayaan intelektual berupa hak cipta, merek dagang, dan paten untuk teknologi platform mereka. Platform inovatif Global Mart menyediakan pengalaman belanja online yang menyenangkan dan aman bagi jutaan pengguna seluruh dunia. Dengan hak kekayaan intelektual yang kuat, Global Mart dapat melindungi identitas merek mereka dan menjaga eksklusivitas fitur-fitur teknologi yang membedakannya dari pesaing. 2. Plagiarisme. Plagiarisme adalah mencuri atau mengambil karya, ide, atau hasil karya orang lain
tanpa izin. Plagiarisme bisa terjadi dalam beberapa konteks, seperti tulisan akademik, karya sastra, musik, seni, dan konten online. B. Cara pencegahan plagiarisme. 1. Pengakuan sumber. Selalu akui sumber dengan benar ketika Anda menggunakan ide kutipan atau informasi dari sumber lain. 2. Penggunaan cek plagiarisme. Gunakan perangkat lunak atau situs web cek plagiarisme untuk memastikan bahwa karya Anda tidak mengandung bagian yang diambil dari sumber lain tanpa izin. 3. Pendidikan dan kesadaran. Tingkatkan kesadaran mengenai plagiarisme di kalangan mahasiswa, penulis, pembuat konten. Pendidikan mengenai etika akademik dan hak cipta dapat membantu mencegah kesalahan yang tidak disengaja. C. Contoh kasus plagiarisme. 1. Kasus Jason Blair. Jason Blair adalah seorang jurnalis di The New York Times. Pada tahun 2003, dia dipecat setelah ditemukan melakukan plagiarisme di dalam artikelnya. Ia telah menyalin dan menyunting tulisan dari sumber-sumber lain tanpa mencantumkan sumbernya dengan benar, dan menyebabkan kerugian besar bagi reputasi The New York Times. 2. Kasus Kurt Tedder. Gutenberg, dia adalah mantan Menteri Pertahanan Jerman. Pada tahun 2011, dia mengundurkan diri setelah ditemukan melakukan plagiarisme. Dalam tesis doktoralnya, dia menyalin dan menyisipkan bagian-bagian dari karya orang lain tanpa menyebutkan sumbernya dengan benar. Dan ini menyebabkan skandal politik yang serius. Yang ketiga, kasus Fareed Zakaria adalah seorang komentator politik terkenal dan editor majalah Time. Pada tahun 2012, dia dituduh melakukan plagiarisme dalam kolomnya di Time dan artikel di majalahnya Newsweek. Ia menyalin dan memodifikasi tulisan dari sumber lain tanpa mencantumkan referensi dengan benar. Akibatnya, dia dihentikan sementara dari majalah Time dan menyebabkan kerugian atas integritas jurnalistiknya. 3. Masyarakat informasi. Masyarakat informasi adalah istilah yang merujuk pada masyarakat yang didominasi oleh teknologi dan komunikasi, atau yang disebut dengan TIC, yang terus berkembang pesat. Dalam masyarakat informasi, penukaran informasi dan akses terhadap pengetahuan menjadi lebih mudah dan cepat berkat kemajuan teknologi. Hal ini telah mengubah cara berkomunikasi, bekerja, dan mengakses informasi. Studi kasus pengaruh internet dan media sosial dalam masyarakat pedesaan. Sebuah desa kecil di negara berkembang mengalami perubahan signifikan setelah akses internet dan media sosial menjadi lebih mudah diakses oleh penduduknya. Sebelumnya, desa ini mengandalkan komunikasi tradisional melalui surat telepon tetap atau bertemu langsung untuk berkomunikasi dengan keluarga dan teman-teman yang berada di luar desa. Namun, dengan perluasan jaringan internet dan kehadiran smartphone, murah akses ke teknologi informasi semakin merata di desa ini. 4. Analisis SWOT. Kekuatan strike. 1. Kemampuan untuk memberikan jawaban cepat dan akurat atas pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh pengguna. 2. Mampu belajar dari penggunaan sebelumnya dan terus meningkatkan kemampuan saya dalam memberikan jawaban yang semakin baik. 3. Dapat memproses bahasa manusia dengan baik dan dapat memahami konteks percakapan. 3. Kelemahan, weakness. Tidak dapat memberikan empati atau kehadiran fisik seperti manusia yang sebenarnya. Yang kedua, tidak selalu dapat mengenali nuansa atau perasaan tertentu dalam percakapan. Yang ketiga, terbatas pada data dan informasi yang telah tersedia pada saat pelatihan. Peluang. Yang pertama, penggunaan teknologi AI dan program seperti saya semakin meningkat dan dapat menjadi lebih terintegrasi ke dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, dapat diintegrasikan dengan berbagai jenis platform dan aplikasi untuk memberikan nilai tambah dalam berbagai bidang. 3. Dapat membantu dalam mempercepat waktu tanggap dan respon dalam menghadapi masalah yang dihadapi pengguna. Ancaman.
atau yang disebut dengan threats. 1. Ketergantungan pada teknologi AI dapat membuat pengguna lebih mudah terpaku pada program. Yang kedua, komputer daripada berinteraksi dengan manusia secara langsung. 3. Munculnya persaingan dari program AI lain yang dapat memberikan layanan yang serupa atau lebih baik. 4. Ancaman keamanan dan privasi data dapat mempengaruhi kepercayaan penggunaan terhadap teknologi AI secara umum. 5. Pengabdian kepada masyarakat. Nah, ini foto kami melakukan penelitian ini di 2 lokasi. Gambar yang pertama di Jakarta Utara. Gambar pertama di Jakarta Utara, gambar kedua di Jakarta Barat pada tanggal 20 sampai 21 Maret 2023. Pada suatu ketika, kami sedang bertanya apakah mereka mengetahui micet. Kedua narasumber tidak mengetahuinya, tetapi pernah mendengar dari berita media sosial dan teman. Selanjutnya, ketika ditanya apakah mereka tahu media sosial yang digunakan anak mereka, kedua narasumber menjawab tidak tahu. Suatu hal ini menunjukkan ketidakadanya pengawasan dari orang tua terhadap penggunaan media sosial oleh anak-anak mereka. Dan kami bertanya kembali mengenai bahaya media sosial seperti Facebook, Twitter, dan juga Instagram. Kedua narasumber menjawab, kadang ada penipuan atau konten yang tidak sewajarnya, namun mereka tidak mengetahui secara spesifik mengenai bahaya-bahaya yang mungkin terjadi pada aplikasi micet. Setelah kami menjelaskan bahayanya aplikasi micet, kedua narasumber menyadari pentingnya menjaga keamanan di media sosial dan setuju untuk mengawasi penggunaan media sosial oleh anak-anak mereka. Mereka juga menanyakan bagaimana caranya untuk menjaga keamanan di sosial media. Hasil sosialisasi menunjukkan bahwa masih banyak orang tua yang kurang memperhatikan penggunaan media sosial oleh anak-anak mereka, dan oleh karena itu sosialisasi mengenai bahaya aplikasi micet dan media sosial lainnya sangatlah penting dilakukan untuk meningkatkan kesadaran dan perlakuan orang tua terhadap anaknya. Dan cukup sekian presentasi dari saya. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.